Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sofia Jarahuru, salah satu mahasiswa dari Universitas Mitra Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses identifikasi resiko dalam perusahaan dan kehidupan sehari-hari. Dari mata kuliah Manajemen Resiko, dosen pengampu Bapak Kunto Atmojo, SE, MM. Dalam menjalankan aktivitas, baik perusahaan maupun kehidupan sehari-hari, kita selalu menghadapi berbagai resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu, masalah yang dapat menghambat tujuan kita. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi resiko agar kita dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi resiko tersebut sebelum dampaknya besar. Yang pertama, identifikasi resiko dalam perusahaan. Untuk menentukan kegiatan atau tujuan perusahaan. Langkah pertama adalah memahami aktivitas yang dilakukan perusahaan atau tujuan yang ingin dicapai. Contoh, sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru ke pasar. Sebelum terjual, perusahaan harus memiliki resiko yang mungkin terjadi. Sebelum produk dijual, perusahaan harus melihat resiko apa yang mungkin terjadi. Kedua, kita harus mencari kemungkinan resiko. Perusahaan mencari berbagai kemungkinan masalah yang dapat muncul. Yang pertama, produk tidak diminati pelanggan. Yang kedua, harga bahan baku meningkat. Ketiga, persaingan dengan perusahaan lain. Dan yang keempat, kesalahan dalam produksi. Tiga, menentukan penyebab resiko. Setelah resiko ditentukan, perusahaan harus mencari penyebabnya. Contoh, resiko produk tidak laku atau tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak resiko. Perusahaan melihat seberapa besar akibat dari resiko tersebut. Contohnya, jika produk gagal, kemudian penjualannya menurun. Kemudian perusahaan mengalami kerugian. Yang kelima, meningkatkan tindakan pencegahan. Perusahaan harus membuat strategi untuk mengurangi resiko. Contohnya, kita harus melakukan riset pasar, meningkatkan kualitas produk, kemudian membuat promosi yang baik. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi resiko dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengenali aktivitas yang dilakukan. Setiap kegiatan manusia memiliki resiko. Contoh, pergi bekerja, kuliah, menggunakan kendaraan. Kemungkinan resiko yang akan terjadi adalah kendaraan kita rusak, atau kehujanan, kemudian kecelakaan. Kemudian kita harus mencari penyebab resiko, seperti terlambat kerja karena kita bangunnya kesiangan. Kemudian melihat dampak dari resiko tersebut. Terlambat dapat menyebabkan ketinggalan kegiatan atau mendapat teguran, kemudian mengganggu pekerjaan kita. Kemudian langkah terakhir yaitu melakukan pencegahan dengan bangun lebih awal, atau mengecek kendaraan. Untuk kesimpulannya, identifikasi resiko membantu perusahaan dan individu untuk lebih siap menghadapi kemungkinan masalah. Dengan resiko sejak awal, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk mengurangi kerugian dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih.